Anda akan menyimak radio talkshow Paz FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Hanley. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, The William Botak Show hadir kembali untuk Anda bersama saya William Hanley dari Indo Sterling Group. Setiap Selasa jam 6 hingga 7 petang kita akan berbincang bersama pebisnis yang sukses dalam bidang mereka masing-masing tentang perjalanan, pengalaman hingga mengenai hal-hal yang mungkin belum pernah mereka ceritakan di acara lain. Tentu saja kami juga berharap bisa mendapatkan beragam insight dunia bisnis yang mungkin bermanfaat untuk bisnis kita semua. Di episode malam ini hadir sebagai tamu saya ada Bapak Ali Gita yang dikenal juga sebagai travel guru, pemilik dari perusahaan tour and travel Kalibatur. Kalibatur sendiri juga dikenal sebagai penyedia paket tour yang non-konvensional, kadang-kadang disebut juga sebagai tour ekstrim. Nah, ekstrimnya itu seperti apa? Nanti sebentar lagi kita akan kupas mendalam sebentar lagi langsung dengan Pak Ali Gita. Kita say hello dulu kepada Pak Ali Gita. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Pak William. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk berbincang-bincang dengan kita. Nah, dalam episode malam ini saya berharap bisa berdiskusi dengan Pak Ali mengenai background story gimana Kalibatur itu bisa menjadi leading player untuk extreme tour ya Pak ya. Pak Ali, Anda dikenal sebagai pengusaha tour and travel dengan brand Kalibatur. Sudah berapa lama bergelut dalam industri ini Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Pak William sudah diberikan kesempatan nih ke William Hanley Show atau William Botak Show. Saya Sama-sama, merupakan satu kehormatan buat saya untuk pertama kalinya saya tampil di acara ini. Jadi Kalibatur sendiri kita berdiri sebenarnya sejak tahun 2000 Pak. Tahun ini 2019 itu jalan tahun ke-20. Ya, sedangkan saya sendiri berkecimpung di dunia pariwisata sejak lulus SMA tahun 89. Oke, jadi udah lama sekali ya Pak ya. Tahun ini tahun ke-31 Pak. Makanya sampai disebut travel guru ya Pak. Amin ya? Pak, itu terima kasih. Itu sebenarnya hanya nickname dari sebutan-sebutan kawan-kawan yang mereka biasanya agak sedikit amazed ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat dan kasih karunia bisa sampai seperti hari ini. Karena zaman dulu itu nggak ada Google Pak, tidak ada internet, tidak bisa nyari informasi. Jadi kalau kawan-kawan yang mau ke tempat-tempat ekstrim, dan itu sekarang generasi milenial bisa nyebutnya anti-mainstream ya. Ya, kalau kita orang travel, orang tour itu kita sebutnya off the beaten track Pak. Oke. Nah itu mereka biasanya cari info ke saya. Oke. Jadi saya pernah waktu itu juga mengajarkan kawan-kawan yang sesama tour managers atau biasanya kalau di Indonesia itu disebutnya tour leader. Misalnya mereka mau ke Iceland atau mau ke Great Britain di zaman-zaman itu tahun 99, 2000 dan sebagainya. Mungkin kita bisa klaim kita adalah pionir tour-tour off the beaten track yang pertama di Indonesia. Karena di tahun itu juga kita sudah mencapai Antartika, kita sudah mencapai North Korea, Iceland itu kita capai di 2004, kemudian Balkan itu di tahun 2000 kita sudah masuk, Baltics, Lithuania, Latvia, Estonia, dan berbagai macam belahan bumi lain. Oke, menarik sekali. Kalibatur itu sendiri merupakan bisnis keluarga atau Pak Ali rintis dari nol Pak? Kebetulan sekali Pak, keluarga saya jauh sekali dari bisnis ini ya. Ini benar-benar bisnis sendiri, murni, karena saya memang dari kecil keluarga itu memang hobinya jalan-jalan dan makan Pak. Oke. Jadi hidup saya memang begitu bangun itu hanya untuk makan. Oke. Dan begitu selesai makan pasti kita maunya jalan-jalan. Pak Ali, saya perhatikan kan kalau untuk bisnis tour and travel saat ini kan terutama untuk yang seperti Pak Ali sebutkan tadi istilahnya travel konvensional, itu kan termasuk industri yang sangat padat modal Pak. Terutama karena mungkin kalau kita bicara mengenai insentif trip, biasanya tour and travel itu udah harus menalangin dulu proyek-proyek dari korporasi dan itu butuh biaya yang besar Pak. Apakah di Kaliba Anda punya strategi tersendiri untuk menghadapi segmen seperti ini Pak Ali? Ini pertanyaan yang sebenarnya sedikit banyak menguak dapur kita ya. Dan juga sebenarnya buat kawan-kawan di dunia tour and travel agents di Indonesia. Kebetulan begini, untuk market kami sekarang itu adalah terbesar itu adalah dari private tour, very luxury, bahkan ultra luxury, dan juga lebih ke tailor made Pak. Itu hampir 60-70% market kita. Kemudian 20% sampai 30% sisanya itu adalah
bercampur Pak. Jadi insentif corporate, insentif family, insentif community, kemudian ada juga dari backpackers, dan ini semuanya dibedakan menjadi segmen-segmen khusus. Untuk luxury kita ada satu brand dari 2012 itu namanya Deluxe Travel, dan Kaliba itu sekarang lebih bermain kepada segmen market umum atau regular market seperti kawan-kawan yang lain yang masih ada di marketplace dan main di red ocean market. Kita mulai tutup market itu untuk tidak dikembangkan lagi, hanya menghandle by referral atau by word of mouth only, itu hanya dari kawan-kawan atau dari kenalan-kenalan atau mungkin bahkan yang maker decision-nya kenal dengan kami. Kemudian ada satu segmen bawah, More Holiday, itu bertujuan untuk menghandle low end market. Low end market kemudian juga komunitas misalnya anak-anak sekolah atau buat ya mungkin kelas-kelasnya itu seperti janitor atau office boy. Kita main sampai ke bottom Pak. Jadi semua segmen kita layani mulai dari yang sangat bottom atau dasar sampai ke yang very high yang mungkin achievementnya sudah di atas langit gitu. Jadi kita semuanya kita layani. Nah pertanyaan Bapak tadi mungkin gimana mengatasinya? Ya untuk saat sekarang ini dengan adanya disruption dengan online travel agent ataupun apapun yang menyangkut dari internet, mungkin kita harus sedikit berinovasi. Oke. Menarik sekali Pak. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Bersama kita malam ini ada Bapak Ali Gita dari Kalibatur. Pak Ali, tadi Pak Ali udah menjabarkan segmen-segmen di Kalibatur ya Pak ya. Dari semua segmen ini, kira-kira yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Anda saat ini di segmen mana Pak? Untuk sekarang itu lebih banyak di private tour, luxury market, high end, sangat high end, dan tailor made. Yang kedua adalah insentif corporate dan insentif family atau komunitas. Justru karena saking kuatnya Anda yang di super high end ini, makanya Anda dikenal dengan extreme tournya gitu ya Betul Pak? sekali Pak, off the beaten track. Oke. Bapak sendiri sampai sekarang udah berhasil menjelajah berapa negara Pak? Puji Tuhan Mbak ya, dan ini benar-benar satu anugerah, satu berkat yang mungkin saya sendiri juga kadang-kadang bingung gitu. Saya kebetulan sudah sampai ke 198 negara. Waduh. Tapi ada klien saya, dan itu klien lama saya, itu saya yakin itu dia mungkin satu-satunya ya. Sebenarnya ada 3 orang Pak. Dia satu-satunya yang sudah mencapai 257 negara. Sudah habis dan dia sudah mencapai 24 time zone. Mereka punya sertifikat itu bahwa bukti mereka sudah menjejakkan kaki, sudah bertapak di 24 time zone itu. Luar biasa Pak. Itu luar biasa. Boleh tahu Pak kalau misalnya untuk teman-teman Bapak yang udah menjelajahi 250 negara itu latar belakangnya apa Pak? Pertanyaan ini agak bingung juga saya jawab. Kalau saya lihat mereka sebenarnya hanya traders, mereka importers. Dan jujur Bapak ini kebetulan dari zaman 20 tahun yang lalu saya lihat bisnisnya itu lebih banyak one man show. Jadi zaman itu belum ada handphone, belum terlalu bagus lah. Kemudian juga ya belum cocok dengan email dan sebagainya. Mereka cari telepon umum dimanapun, begitu landing atau begitu transit cari telepon umum, ngurusin bisnisnya dari situ. Tapi benar-benar mungkin passionnya itu memang hidupnya adalah untuk menaklukkan atau menjelajahi setiap jengkal yang ada di bumi ini. Jadi itu mungkin zaman dulu, kalau kita sering baca majalah Intisari zaman dulu ada namanya Profesor Hok Tansil. Nah ini model versi barunya lah, tahun 90-an, tahun 2000 ya. Kebetulan dia didampingi selalu dengan istrinya dan ada satu teman lagi, itu wanita juga. Mereka kebanyakan selalu pergi bertiga. Saat ini Pak Ali sendiri dalam setahun itu jalan berapa hari Pak? Mulai sejak kurang lebih 2008 ke belakang Pak, itu saya mungkin setahun tidak terlalu banyak seperti sebelum tahun 2008. Dari tahun 89 sampai 2008 dan mulai sejak tahun 2000 pada waktu kita establish Kalibatur sendiri, itu setahun bisa 12 sampai 16 kali. Each time itu mungkin sekitar 14, 15, 16 hari. Tapi ada juga tour yang 40 hari Pak. Itu total mungkin saya tidak di Indonesia itu sekitar 8 sampai 9 bulan satu tahun. Kadang-kadang bahkan 10 bulan. Jadi kalau di total saya selama sepanjang tahun itu hanya 2 bulan saja di Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Kenapa bisa sampai mengfokuskan diri di Extreme Tour Pak? Ya ini satu kali lagi Pak,
ini berkat dan anugerah Tuhan kalau menurut saya. Pada waktu kita establish Kaliba di tahun 2000, itu memang kita sudah melihat celah market ini. Jadi saya melihat teman-teman yang lain, apalagi juga senior-senior dan juga kemudian guru-guru tidak langsung saya. Mungkin sedikit info Pak, saya tidak pernah bekerja di travel agent manapun. Hanya kebetulan saya dipercaya oleh beliau-beliau ini dan juga kawan-kawan seperjuangan yang sudah establish lebih dulu menjadi tour leader untuk membawa market-market yang memang zaman itu tidak ada yang mau bawa. Satu, ini sulit. Kedua juga mohon maaf, secara income, secara profit itu buat tour leader ataupun tour manager itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Kebanyakan senior-senior kami pada zaman itu, ini sedikit-sedikit buka-bukaan juga, itu lebih sukanya bawa Western Europe. Rute itu adalah rute yang paling basah buat tour leader atau tour manager. Karena kenapa? Karena ada optional tour yang banyak, kemudian di setiap kota ada shopping, kemudian juga rutenya itu dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Roma to London, London to Roma, that's it ya. 10 negara, 12 negara, kota-kotanya itu aja. Bahkan di tahun 95 ke bawah itu bisa sampai 24 hari, bisa sampai 26 hari, bisa sampai 28 hari pada waktu itu. Dan sekali pulang itu bisa bawa ya mungkin di atas 3 atau 4 digit untuk US dollars. Nah, saya melihat segmen ini sebenarnya udah terlalu jenuh pada zaman itu di tahun 2000. Terus saya putuskan untuk establish sendiri Kalibatur. Saya lebih banyak fokus di market-market atau di destinasi yang mereka tidak main. Contohnya kita berdiri tahun pertama kita sudah ada Antartika, sudah ada Korea Utara, sudah ada Balkan, ex-Yugoslavia, sudah ada Baltics, ya, Lithuania, Latvia, Estonia, sudah ada Meksiko dan Kuba. Jadi banyak sekali Pak. Itu mungkin kalau lihat iklan kita, itu kebetulan senior-senior kami dan juga kompetitor yang besar-besar waktu itu raksasa, itu bisa sampai terkejut-kejut Pak pada zaman itu. Karena kita punya itu di satu kali iklan koran, itu mungkin punya sampai 120 sampai 150 routing yang mereka nggak ada. Ya itu strategi kami Pak. Benar-benar off the beaten path gitu ya Pak off ya? the beaten track. Oke, Ya. menarik sekali Pak. Kita take a break dulu sebentar, Ya. kita kembali sudah segmen Terima berikut kasih, ini. Pak. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Pas FM. Kita masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Bersama kita ada Bapak Ali Gita dari Extreme Tour Kalibatur. Pak Ali, saat ini paket ekstrim yang paling Bapak promote itu yang mana Pak? Untuk saat ini sebenarnya agak sulit Pak menentukan yang mana. Karena kebetulan kompetitor-kompetitor kami sudah mulai pintar. Dan juga dengan 2008 ke belakang, dengan efek disruption, dengan juga semua bergerak di online ataupun internet, akses-akses yang memudahkan mereka untuk mencari info, buat kami setiap tahun itu harus mencari inovasi baru. Dan jujur, seperti mungkin saya kebetulan hobi makan, seperti bakmi mungkin ya, kita bisa bilang 20 macam bakmi mungkin di Jakarta, ataupun mungkin 100 macam bakmi di Indonesia. Mana yang paling enak? Kalau saya ditanya begitu, saya juga bingung. Mana yang enak? Ya semuanya enak. Tapi apakah rasanya sama? Semuanya tidak ada yang sama. Apalagi yang tidak enak. Karena biarpun bagaimanapun, pionir itu, puji Tuhan Pak, sampai hari ini banyak yang sudah bisa meniru dan mereka memproklamirkan diri juga itu sebagai pionir, tapi rasanya tetap tidak bisa sama dengan yang benar-benar pionir atau yang pertama kali masuk ke sana. Salah satu paket yang paling sering dikaitkan dengan Kaliba saat ini adalah ke Korea Utara Pak. Itu betul sekali Pak. Nah, ceritanya gimana tuh Pak? Ini Korea sedikit- Utara gitu loh sedikit Pak. yang menarik ya. Saya sebenarnya kalau bicara tentang Antartika, Korea Utara, kemudian destinasi-destinasi spesialis untuk kawan-kawan kita yang Muslim Pak, misalnya Mali, Algiers, Tunis, Libya, ya atau Sudan bahkan, itu sebenarnya memang udah di tangan kita semua Pak. Nah kebetulan puji Tuhan juga, mungkin saya bisa klaim, dan ini juga saya nggak tahu, saya belum pernah cek juga datanya. Kalau salah mohon dimaafkan. Tapi as a group tour, ya bukan individual atau bukan perorangan atau bukan secara government atau officials, secara komersil, kita adalah tour Indonesia pertama yang masuk ke DPRK Pak, atau Korea Utara. Itu disebut dengan Democratic People Republic of Korea, bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesianya itu disebut dengan Republik Rakyat Demokratik Korea. Nah ini kita masuk dari 2002 Pak. Nah kebetulan juga kalau di media-media online dan beberapa media mainstream yang besar-besar seperti koran K, ya koran T, ya itu Bapak bisa cek itu linknya di sana. Itu semua ada semua di sana ya.
Apa sih yang paling menarik Pak dari Korea Utara? Kalau buat saya pada zaman itu ya Pak ya, saya melihat sekali waktu pertama kali masuk misalnya ke Rusia, kemudian masuk ke Kuba, kemudian misalnya Albania dan negara-negara blok orang Indonesia sebutnya itu sebagai Eropa Timur. Mungkin itu letaknya nggak 100% tepat, lebih bisa disebut sebagai Central Europe, misalnya seperti Czech Republic, Slovakia, Polandia, Hungary, dan sebagainya. Itu kan mereka dulu adalah blok timur Pak, which is itu sebenarnya adalah negara komunis, atau lebih halusnya seperti Kuba, itu Albania itu disebut sosialis. Korea Utara ini adalah satu-satunya the last communist country in the world yang masih eksis sampai saat ini, dan pahamnya Juche idea itu benar-benar diaplikasikan dan masih bisa kita lihat sampai hari ini. Itu satu keunikannya, yang nomor satu itu Pak. Jadi kita pada waktu itu pertama kali kenapa kita mau ke North Korea? Nah ini juga saya salah ngomong nih Pak, harusnya disebutnya Democratic People Republic of Korea, karena mereka tidak terlalu suka untuk disebut North Korea. Mereka menganggap itu sedikit pelecehan lah ya, dibandingkan dengan adiknya di selatan. Ini kenapa? Karena saya melihat ini yang satu-satunya negara komunis yang masih bisa kita lihat dan benar-benar mereka jalankan paham komunis. Sampai sekarang sudah nggak ada lagi Pak. Yang lain semua sudah kolaps. Kenapa? Ya ini intinya. Esensinya di sana gitu ya. Esensinya di sana ya? betul. Oke. Biasanya kalau misalnya untuk tur ke DPRK itu ke Korea Utara, kita menyebutnya supaya lebih gampang gitu. Anda lebih banyak di-approach oleh calon wisatawan atau Anda lebih banyak menjual ke calon wisatawan? Kalau dulu kita menjual Pak, kalau sekarang lebih banyak di-approach. Dan saya juga baru saja ini kebetulan di-approach, ini sedikit promosi juga di sini, karena ini saya melihat Pak Jokowi ini kan luar biasa. Beliau sangat luar biasa visinya dan bagi kemakmuran Indonesia ke depan. Saya baru di-approach oleh Bapak Dubes yang baru ditugaskan oleh Pak Jokowi itu Februari kemarin. Nah, saya baru pulang kemarin pertengahan April dari Korea Utara atas undangan Bapak Dubes RI yang baru menjabat mulai dari Februari kemarin sampai mungkin tahun 2021 atau 2022. Namanya Pak Berlian Napitupulu. Nah, beliau sangat menginginkan karena hubungan diplomatik ini tahun ini sudah 56 tahun, Pak. Ini jalan 55, tahun ini 56. Sejak tahun 1963, sudah ada kedutaan besar Republik Indonesia di Korea Utara. Dan bahkan Bung Karno dengan Kim Il-sung sebagai founder Korea Utara, itu mereka bersahabat karib. Kim Il-sung itu sudah datang ke Indonesia tahun 1965, datang ke Istana Bogor, 65 atau 63 saya lupa, dan dihadiahkan oleh Bung Karno, oleh proklamator kita, Presiden RI pertama, itu satu anggrek. Dan itu sekarang bunga anggrek itu menjadi bunga nasional dari Korea Utara. Namanya Kim Il-sung-ya. Saya sudah 4 kali ke sana. Baru kali ini kemarin April, saya kebetulan tanggalnya cocok masuknya. Saya bisa melihat festival Kim Il-sung-ya yang diadakan setiap bulan April 1 tahun 1 kali, Pak. Yang notabene adalah anggrek dari Indonesia. Satu-satunya pavilion di antara 36 atau 34 perwakilan asing yang paling besar dan boleh berdiri sendiri di festival itu. Hanya pavilion Republik Indonesia. Jadi kita harus berbangga juga dengan itu. Sangat menarik Pak. Pak Ali, kita take a break dulu sebentar. Nanti habis ini kita kupas lebih dalam lagi mengenai atraksi-atraksi di Korea Utara ya Pak Ali ya. Terima kasih Pak. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Bersama kita malam ini ada Bapak Ali Gita dari Extreme Tour Kalibatur. Pak Ali, kita bahas lebih dalam lagi mengenai Korea Utara ya Pak ya. Tadi Bapak udah mention ada festival bunga anggrek yang notabene adalah hadiah dari Bung Karno kepada Kim Il-sung zaman dulu. Selain hal-hal festival seperti itu, sebenarnya yang menjadi daya tarik utama untuk pergi ke Korea Utara itu apa Pak? Kalau dari kacamata saya pribadi dan dari teman-teman ataupun klien-klien yang sudah pergi ke sana, itu banyak sekali sebenarnya daya tariknya itu lebih kepada pembuktian bahwa ternyata negara Korea Utara itu menarik dan cantik dan juga tidak se ekstrim atau sebahaya yang orang pikirkan. Misalnya ya, orang selalu bertanya kepada saya, kalau masuk ke sana aman atau enggak? Bisa pulang atau enggak? Nanti ditangkap enggak? Oh, banyak tentara ya di jalanan. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan begitu mereka masuk, mereka sangat terkagum-kagum. Ternyata masih ada loh negara komunis di dunia ini. Satu, kedua, secara rakyat itu dibilang katanya sangat melarat, sangat merana. Begitu dilihat di sana ya normal saja seperti kayak yang ada di Indonesia. Hanya bedanya mereka kan semuanya
semuanya disediakan oleh pemerintah. Sekolah gratis, fasilitas gratis, akomodasi gratis, semuanya serba gratis. Banyak orang menganggap di Korea Utara itu kaku ya orangnya. Nanti kalau jalan-jalan kemana-mana nggak bebas ya. Itu menurut saya, yang saya sudah pernah beberapa kali dan kebetulan klien dan kawan-kawan yang sudah pernah ke sana ataupun bahkan kawan-kawan yang ada di KBRI di sana, mereka itu senyum loh, bahkan sangat ramah sekali. Banyak image-image yang salah sebenarnya mengenai Korea Utara. Jadi daya tariknya ini sebenarnya adalah negara ini sangat unik, Pak. Di dunia ini nggak ada yang negara model begini, nggak ada. Dimana kalau kita dengar di Indonesia itu sampai rakyatnya kelaparan, makan rumput dan sebagainya, itu saya nggak ngerti itu. Saya belum pernah lihat itu di sana, ya. Mungkin ya seperti di Indonesia aja, kita juga masih banyak kekurangan, masih banyak yang melarat, masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Mungkin ada. Tapi selama saya beberapa tahun ke sana dari 2002 sampai terakhir kemarin 2019, saya belum pernah menemukan fakta-fakta seperti itu. Oke, Pak. Kalau kita bicara dari sisi teman-teman yang mengambil paket wisata, mungkin yang selalu menjadi concern utama adalah dari sisi fasilitas, Pak. Saya rasa ada persepsi bahwa di negara komunis fasilitas cenderung lebih di bawah standar daripada negara-negara dalam tanda kutip barat gitu ya. Apakah persepsi tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk kondisi Korea Utara gitu, Pak? Nah, ini menarik sekali. Kalau nanti Bapak ataupun ada pemirsa yang berkeinginan untuk pergi ke Korea Utara, seeing is believing. Jadi kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya cerita pun mungkin nggak ada yang percaya. Saya masuk ke sana 2002, itu hotel bintang 5 itu sudah ada dan bagus sekali, bersih sekali. Bahkan jauh lebih bersih dibandingkan, mohon maaf, ada beberapa negara yang ataupun di Indonesia itu kita lihat hotel bintang 5 tapi sebenarnya kebersihannya bintang 3. Ini sangat bersih. Jalanan itu kalau dibandingkan di dunia, kalau saya boleh sebut nama ini negara, lebih bersih dari Singapura. Sangat bersih sekali. Saya paling takut masalah toilet, Pak, kamar mandi. Di negara manapun, kamar mandi itu satu big issue buat saya. Saya pernah masuk ke negara yang komunis juga, sampai ke ujung paling utara dari muka bumi. Itu bangunannya masih zaman-zaman komunis, zaman dulu, tahun 45. WC-nya sangat kotor. 2002 saya masuk pertama kali ke sana. Itu sangat bersih, sangat bagus WC-nya, mengkilat sekali, dirawatnya luar biasa. Kalau kita melihat mungkin di Indonesia, saya bisa bandingkan, saya berani klaim, itu seperti hotel Indonesia pada zaman tahun 62. Satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di Republik ini dan yang pertama. Seperti itu. Tapi kalau cari kemewahan, ya ini bukan cari kemewahan. Kurang lebih kalau standarnya di Indonesia itu ya seperti hotel Indonesia zaman itulah. Tapi kemarin 2019, ya saya datang kebetulan 2002, 2006, 10 dan beberapa kali grup kita juga pergi, meskipun saya tidak dampingi. Itu kemarin 2019 saya kagum sekali. Ini 2 hotel bintang 5, mungkin ada 3 lah, saya nggak sebutkan namanya. Ini sudah direnovasi total dan bersih sekali, lebih bagus lagi, kamarnya sudah didekor ulang. Nggak kalah dengan hotel bintang 5 yang ada di Indonesia, Pak, ya. Cuman mungkin stylenya itu adalah komunis style, ya. Seperti saya mungkin sebutkan nama, kalau di Beijing itu di Chang'an Avenue itu ada namanya Beijing Hotel, ya. Masih begitu modelnya, tapi bersih, bagus, udah modern sekarang. Oke, lengkap dengan fasilitas yang memadai. Ada kasino, Pak. Ada bowling, Pak. Ada nightclub. Oke. Ya, menarik sekali, Pak. Ada revolving restoran bahkan. Saat ini selain daripada Korea Utara yang menjadi andalan dari Bapak apa, Pak? Kebetulan kalau saya boleh kemukakan, Pak, tanpa bermaksud menyinggung kolega dan bermaksud menyinggung kompetitor, kita main di tempat-tempat atau di negara-negara yang mereka nggak punya, Pak. Itu yang kita ada, dan itu kita nggak bisa publish. Yang sudah bisa dicontek itu Antartika, dan hanya sebagian. Ada lagi mungkin Iceland, sekarang lagi in buat orang Indonesia. Itu kita yang pertama masukin, 2004, Pak. Jadi kesimpulannya, kalau mitra bisnis Pas FM mau pergi ke sebuah tempat yang sama sekali tidak mainstream, yang dicari Pak Ali Gita, sang travel guru gitu ya, Pak ya? Amin, Pak. Dan juga beberapa staff saya ataupun tour leader, tour manager saya yang biasa bawa di Off the Beaten Track, mereka sudah sangat pengalaman sekali. Oke, menarik sekali, Pak. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Ada Bapak Ali Gita, sang travel guru dari Kalibatur. Pak Ali, dengan positioning Bapak dan Kalibatur terhadap tour yang ekstrim begitu,
apakah ada kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan travel blogger, vlogger, dan sebagainya, Pak? Sangat, Pak. Bahkan sampai sekarang ini jujur karena kita terlalu eksklusif dan hanya bisa di-achieve oleh sebagian sangat kecil, berapa persen, hanya berapa 0,0 sekian persen dari rakyat Indonesia, dan saya umur bertambah terus, Pak. Otomatis saya juga menginginkan go online. Saya juga menginginkan supaya ini bisa automatically jalan tanpa saya. Jadi dengan travel blogger, dengan pihak-pihak lain maupun yang jago di online, internet, sistem, IT dan sebagainya, apapun media dan sebagainya, kita sangat membuka sekali untuk kerjasama, Pak. Kenapa? Karena bagaimanapun efek disruption dengan 4.0, mungkin saya sebentar lagi 5.0, kalau kita nggak berubah tinggal tunggu waktu, Pak. Biasanya kalau saya tanya orang, Anda hobinya apa? Traveling. Saya nggak mungkin tanya Pak Ali nih, Pak Ali ini hobinya apa? Nggak mungkin traveling, Pak. Itu adalah it's your hidup gitu, your life. Jadi kalau misalnya Pak Ali tidak bisa menyebutkan bahwa hobinya itu adalah traveling, hobinya Anda apa, Pak? Makan, Pak. Ya. Itu nggak usah ditanya lagi. Saya bukan makan untuk hidup, eat for life, tapi life for eat. Saya hidup itu memang tiap hari harus menikmati. Dan saya setiap kali pagi hari, siang hari, sore hari, which is kadang-kadang juga kacau balau karena makannya juga nggak teratur. Tapi saya makan itu harus enak. Tidak peduli itu amigos. Bapak mungkin tahu amigos? Agak minggir got sedikit ya. Ataupun di tempat kumuh tidak ada bangku, ya, ataupun jorok sekali tempatnya. Tapi yang penting itu rasa makanannya buat saya. Ataupun mau di 5 star, fine dining, Michelin 1 star, 2 star, 3 star, maupun Sagats, saya nggak peduli. Mau celebrity chef, ya siapa dulu, misalnya Alain Ducasse, whatever, atau Joey Robuchon, atau Thomas Keller, saya nggak peduli. Whatever, you punya big name, yang penting buat saya makanannya dulu cocok nggak? Enak nggak? Bener nggak sesuai dengan kebesaran namanya? Kedua, mungkin saya hobinya adalah nonton bioskop, Pak, film. Yang ketiga, tadi barusan saya cerita ke Pak William, saya hobi massage. Dalam arti ini bukan massage yang hanky-panky, tapi benar-benar hobi massage. Jadi saya bisa merasakan, kebetulan saya punya berkat keliling dunia, saya selalu coba itu tempat di mana-mana itu massage-nya seperti apa, sampai level mana, kenikmatannya, bagusnya mereka punya teknik itu sampai bagaimana. Dan Indonesia, saya bilang, mohon maaf kalau yang lain jangan cemburu juga ataupun berkecil hati. Indonesia ini adalah the best untuk massage, untuk masseuses in the world. Ya. Untuk hobi makan, Pak Ali sendiri harus makan yang ekstrim dong, Pak. Saya makan semua, Pak. Rotten whales, ya, ikan paus itu di Iceland. Nanti Bapak mau ke Iceland, Bapak ikut lihat makan burung puffin, whatever, Pak. Seperti yang di Kamboja, di Vietnam, di Laos, di Thailand, Myanmar, mereka makan cockroach, ya, makan grasshopper dan sebagainya, ataupun ulat dan sebagainya. Saya semua coba, Pak. Oke. Nah, Pak Ali, sebagai seorang yang udah cukup sukses untuk memposisikan diri sebagai leader dalam bidang Anda, kira-kira ada gak yang bisa Anda sharing kepada para mitra bisnis Pas FM yang sedang giat bergelut untuk mengembangkan bisnis masing-masing, Pak? Kalau buat saya, gampang, Pak. Kita bersinergi. Jadi siapapun yang mau berbisnis di tour and travel dan juga mau mengembangkan usahanya sama-sama, marilah berpartner dengan kita. Kita open, biarpun ke kompetitor, mau ke siapapun, semua ini harus kolaborasi. Zaman sekarang kita nggak bisa one man show atau bergerak sendiri, semuanya harus kolaborate. Saya juga masih banyak mesti belajar, terutama dari sisi bisnis, pengembangan usaha, dan lain-lain. Mungkin juga human resource development dan sebagainya, itu saya mungkin harus masih banyak belajar. Jadi buat saya, Pak, itu semuanya harus didukung sama-sama. Belajar itu tidak ada habisnya. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita harus belajar. Dan stay humble, juga stay low profile, seperti Pak Jokowi, ya, kita majukan Indonesia bersama-sama. Terima kasih Pak Ali Terima untuk kasih segala banyak Pak William, senang bisa bertemu dengan Pak William. Saya rasa ini merupakan salah satu episode paling menarik, terutama dikaitkan dengan segala ekstrim tour yang Pak Ali selenggarakan. Terima kasih Pak William. Sukses buat Pak William selalu. Thank you Pak Ali. Nah, kita sudah sampai di akhir episode malam ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan episode The William Botak Show episode berikutnya minggu depan di Pas FM. Saya William Henley undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam.
Anda telah menyimak radio talk show Pas FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Hanley. Jangan lupa ikuti kembali The William Botak Show setiap hari Selasa jam 6 sore di Pas FM.